Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan doa pembuka majelis. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan berdiskusi tentang nyeri kepala, tentang nyeri kepala ya. Tadi materinya sudah saya berikan ke admin ya. Nanti kalau kalian mau mengcopy, silakan. Mungkin namanya yang salah ya. Waktu tak tulis blok 11 kalau nggak salah. Ini harusnya blok 9 lah. Ya. Karena perubahan kurikulum sehingga maju 2. Ya, maju 2 menjadi diberikan di blok 9. Karena juga ada beberapa reduksi di beberapa SKS sehingga diharapkan bisa mereduksi waktunya. Ini kalau dulu kan 4 tahun S1, ini menjadi 3,5 sekarang. 3,5 ya. 3,5, profesinya 1,5. Sehingga 5 tahun. Kalau zaman saya dulu masih 7,5. Jadi masih 7 tahun. S1 itu 5 tahun, profesi 2 tahun atau 7,5 dulu. Profesinya 2,5 tahun, jadi 7,5. Kemudian berubah menjadi 4 dan 2, 7,5. 4 dan 2,5, 6,5. Kemudian berubah lagi menjadi 4 dan 2, jadi 6. Kemudian dirubah lagi setengah tahun menjadi 3,5 dan 1,5. Sehingga nanti saya belum merubah namanya. Silakan nanti itu untuk blok 9. Materinya sama, adalah tentang nyeri kepala. Baik, kok sekarang. Ya. Jadi kalau di blog yang kemarin sudah pernah kita belajar tentang nyeri ya. Waktu itu adalah nyeri di pinggang, punggung gitu ya. Ya, itu definisinya sama. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional ya, yang kemarin sudah saya jelaskan komponen sensorik dan emosional dengan contoh sehingga menghasilkan suatu keadaan nyeri ya. Dan nyeri ini penting untuk diikuti, di follow up ya, karena merupakan posisinya dia sebagai vital sign yang kelima ya, sebagai vital sign yang kelima. Ini sehingga menempatkan asesmen nyeri ini penting sekali, apalagi kalau pasiennya datang dengan kasus nyeri. Seperti hari ini kita belajar tentang nyeri, khususnya di kepala, ya, nyeri kepala. Ini tahapan untuk menganamnesis nyeri, ya. Ini seperti halnya kasus yang lain, dimulai dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, ya. Asesmen nyeri yang lain juga sama. Ini kalau nggak salah di blok yang 8 ya, kalau nggak salah sudah dipelajari di Skills Lab ya, tentang FAST dan sebagainya sudah mengenal ya. Hanya mengingatkan saja sebelum masuk ke materi nyeri kepala ya. Jangan lupa persiapan untuk mendapatkan transfer informasi yang akurat. Tanamkan kepercayaan kepada pasien dulu, sehingga informasi yang diberikan itu akurat, manajemennya juga lebih tepat. Ini FAST ya, saya singgung sedikit tentang ini sebentar ya, ini apa betul ya? Apa betul
tentang nyeri kepala ya. Headache ya, betul ya. Ya berarti ini saya ambilkan karena untuk mengingatkan aja ya tata cara pemeriksaannya ya. Nah, kemudian untuk nyeri kepala ini ya, ini kalau untuk nyeri untuk pasien yang tidak bisa menghitung ya, sudah kenal kan ini dengan facial pain scale ya. Kemudian ini nyeri itu hanya akan timbul kalau gangguan itu mengenai bangunan pekan nyeri, baik ekstrakranial maupun intrakranial ya. Yang intrakranial termasuk pembuluh-pembuluh darah, meninges dan seref kranialis. Kalau yang ekstrakranial termasuk diantaranya yang paling sering itu gigi ya, gigi geligi, sinus itu merupakan jaringan yang pekan nyeri ya. Kemudian ini adalah primary headache. Masuk ke nyeri kepala. Jadi patofisiologi nyerinya sama dengan yang tadi ya. Asesmen nyerinya, fasnya juga sama. Tetapi kita masuk ke pembagian nyeri kepala. Ini The International Headache Society mengklasifikasikan nyeri kepala itu menjadi seperti ini sampai sekarang ya. Jadi ada primary headache atau nyeri kepala primer, secondary headache atau nyeri kepala sekunder, dan tipe yang lain dari nyeri kepala atau facial pain atau nyeri wajah. Ini dimasukkan juga dalam headache atau cephalgia. Nanti kalau kalian mau searching belajar tentang headache, itu passwordnya boleh pakai cephalgia atau pakai headache. Tapi lebih banyak sumber yang didapat kalau kita menggunakan password headache ya. Jadi kalau ini nyeri wajah itu adalah trigeminal neuralgia yang paling banyak kasusnya. Dan yang terakhir adalah non classified headache atau seringkali disebutkan juga sebagai mixed headache. Ya. Jadi sekali lagi beda ya antara nyeri kepala dengan vertigo. Kalau vertigo itu yang kena apanya? Yang kena apanya? Pusat keseimbangan. Nah, pusat keseimbangan baru ada dua, sentral dan perifer. Kalau yang disebutkan tadi cochlearis adalah bagian dari pusat keseimbangan yang perifer. Selain di vestibulocochlearis, di mana lagi yang perifer? Di saraf-saraf mata. Contohnya kalau kita melihat WA terus, YouTube terus, main game terus, kan nanti juga buyar toh. Atau melihat di tempat ketinggian, mata melihat ke tempat kan juga seperti goyang. Ya, seperti kita tidak seimbang. Atau melihat jalan raya yang lalu lalang terus kan mata kita capek kemudian menjadi tidak seimbang, menjadi buyar juga. Ya, kemudian satu lagi di mana kalau yang perifer, pusat keseimbangan? Di sistem integumen. Ya. Contohnya pada neuropati diabetik. Kan kaki, tangan terasa tebal. Nah, kalau kaki kita terasa tebal kan kita merasa tidak menginjak bumi kan? Keseimbangannya juga akan terganggu kan? Nah, itu di situ vertigo. Jadi beda banget antara vertigo dengan cephalgia atau headache. Ya. Kalau vertigo dibagi menjadi dua, sentral dan perifer. Perifer pusatnya di mana tadi sudah kita bahas sedikit ya, di mata, telinga, dan sistem integumen. Kalau pusat keseimbangan yang sentral mana ada di mana? Di cerebellum, ya. Jadi sekali lagi beda. Kalau vertigo adalah gangguan sensasi gerak, kalau headache adalah nyeri kepala. Ya, beda sekali. Nah, kita sekali lagi masuk ke nyeri kepala.
nyeri kepala primer, sekunder, tipe lain dari nyeri kepala, khususnya nyeri wajah, yang ini paling banyak juga ditemui adalah kasusnya nyeri trigeminal neuralgia, ya, dan unclassified headache atau non-classifiable headache atau mixed headache. Biasanya ini dimasukkan ini kalau tidak jelas semuanya, ya. Seperti halnya pada epilepsi, epilepsi menurut Eli dibagi menjadi dua, yaitu epilepsi yang vokal, general, kemudian unclassified. Kalau yang vokal generalnya tidak jelas. Nanti secara etiologi juga dibagi menjadi dua, ya kalau epilepsi ya. Yaitu epilepsi primer atau idiopatik atau genetik. Satu lagi epilepsi yang kalau menurut etiologinya dibagi dua, yang satu lagi adalah epilepsi yang sekunder atau simptomatik atau kriptogenik. Nah, nanti menjadi kacau, menjadi terbalik-balik apa gitu. Kalau mengenai primer sekundernya mirip sama, ya. Jadi maksudnya nyeri kepala primer adalah yang belum jelas penyebabnya. Bukan tidak ada penyebabnya, tapi belum jelas, belum diketahui penyebabnya. Ya, jadi bukan tidak ada penyebabnya, ya. Kalau yang sekunder itu adalah sudah jelas penyebabnya. Disebabkan oleh apa-apa, misalnya ini. Misalnya oleh tumor, oleh gangguan vaskuler, ya, kemudian oleh trauma, oleh infeksi, gangguan metabolik, macam-macam banyak. Ya, itu kalau sudah jelas penyebabnya. Kalau yang belum jelas penyebabnya, itu dibagi menjadi 3. Sebetulnya secara praktek klinis. Karena kalau ini sudah jarang dipakai. Jadi migrain, TTH atau tension type headache atau nyeri kepala tegang dan cluster headache. Terutamanya 3 itu. Ya. Kalau epilepsi juga sama, idiopatik, epilepsi primer atau idiopatik atau genetik itu belum diketahui jelas penyebabnya. Kalau epilepsi yang simptom sekunder atau simptomatik atau kriptogenik itu sudah diketahui penyebabnya. Baik itu oleh infeksi, trauma kepala, oleh karena ada tumor. Nah, di sini antara epilepsi dan nyeri kepala itu kamu nanti menjadi sok bingung, sok rancu. Ada nyeri kepala primer, nyeri kepala sekunder. Penyebabnya apa-apa yang mirip, ya. Nanti epilepsi juga begitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian antara nyeri kepala dengan vertigo nanti juga beda. Nyeri kepala, vertigo, epilepsi, nanti istilah-istilahnya hampir sama. Ya. Kalau dengan nyeri pinggang, ini yang kamu nanti akan ketemu penamaan atau yang sesuatu sumber yang sama adalah red flag. Red flag atau bendera merah yang harus diwaspadai. Pada low back pain kemarin kan ada toh red flag ya, apa-apa yang harus diwaspadai. Pada nyeri kepala nanti juga ada red flag pada low back pain dengan red flag pada nyeri kepala beda, cuma istilahnya aja sama ya. Red flag atau bendera merah atau hal-hal yang harus diwaspadai pada back pain dan ini pada nyeri kepala. Itu kira-kiranya prolognya. Nanti kita akan masuk lebih jauh tentang nyeri kepalanya ya. Jadi dari beberapa sumber juga sama. Ditanya historinya atau anamnesisnya. Meliputi apa saja, saya rasa di blok 9 sudah ngerti ya. Jadi onsetnya, durasinya, menyebar kemana sama seperti yang lain. Kemudian skala skor fast-nya, diperberat oleh apa, diperingan oleh apa, ya seperti itu. Ya, polanya sama ya. Kemudian selain anamnesis, pemeriksaan fisik. Ya.
Pemeriksaan fisik itu juga sama. Head to toe yang umumnya, kemudian baru skor VAS, kemudian cari khususnya di daerah kepala karena ini headache, adakah tanda-tanda kenaikan tekanan intrakranial. Ya, tanda-tanda tekanan intrakranial, kamu kemarin sudah belajar di blog sebelumnya, tanda-tanda kelainan UMN, LMN tahu? Nah, nanti kalau ada nyeri kepala, kamu cari ini juga antara lain seperti itu. Mencari tanda-tanda UMN-nya. Apakah ada refleks fisiologis yang meningkat atau tidak, refleks patologis muncul atau tidak. Kalau itu semua muncul berarti itu suatu tanda-tanda ada kelainan di otak sana. Tidak sekedar di pembuluh tidak sekedar di otot-otot yang di luar otak. Ya. Jadi itu harus waspada. Ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari sumber yang lain ya. Tapi dari yang tabel bahasa Indonesia itu juga sudah meliputi seperti ini. Ya. Kemudian ini refleks ya, yang harus dievaluasi pada nyeri kepala akut pada orang dewasa. Ya, ini refleksnya. Ya, nyeri kepala yang onset awalnya setelah 50 tahun. Ya, itu biasanya nyeri kepala yang terjadi tiba-tiba yang diawali tadinya tidak pernah nyeri kepala gitu. Tiba-tiba nyeri kepala akut pada usia setelah 50 tahun ya. Itu merupakan salah satu refleks ya. Kemudian red flag yang kedua, nyeri kepala yang progresif meningkat ya, baik frekuensi maupun severitasnya, berat ringannya jadi meningkat, tampak progresif. Itu juga harus diwaspadai. Dan juga red flag yang lain. Maknanya apa? Ini kemungkinan terjadi hal-hal seperti ini. Ya, bisa kalian baca kalau berupa narasi gini. Nah, kemudian kemungkinan diagnosis kerjanya yang harus dilakukan adalah ini. Untuk menjelaskan apakah kecurigaan ini dari Dede ini untuk menyingkirkan atau memperjelas diagnosis yang harus dilakukan adalah ini. Ada perlu lumbal fungsi, ada perlu neuroimaging seperti CT scan, MRI dan sebagainya. Ya, berupa narasi gini, silakan bisa dilihat. Nah, ini kalau tadi nyeri kepala yang sekunder. Apa artinya nyeri kepala sekunder? Berhubungan dengan suatu penyakit yang jelas. Begitu juga epilepsi, ya. Epilepsi ini ya saya singgung bolak-balik supaya kamu familiar dan tidak bingung. Kok ono sekunder yang kono ya ono sekunder, refleks di sana juga ada refleks gitu ya. Memang begitu. Ya. Ini kalau nyeri kepala sekunder yang diketahui penyebabnya, apa penyebabnya yang bisa mengakibatkan nyeri kepala? Nah ini, sederet ini. Ya. Headache associated with metabolic disorder. Nah, jadi karena gangguan metabolik, misalnya terjadi hipoksia, hiperkapnia, hiperglikemia, itu juga bisa mengakibatkan nyeri kepala. Seperti halnya epilepsi, nyeri kepala primer bisa menjadi sekunder kalau sudah tahu penyebabnya. Misalnya pada saat awal nggak tahu, nggak ngerti, itu kamu menurut karakteristiknya kamu masukkan sebagai 3 tadi kan, apakah itu migrain ataukah cluster ataukah TTH, tapi setelah kemudian kok di CT scan ketemu tumor, berarti kan menjadi nyeri kepala sekunder gitu ya. Jadi nyeri kepala primer bisa menjadi sekunder jika kemudian dalam perjalanannya diketahui penyebabnya, atau nyeri kepala sering seperti ditusuk-tusuk gitu ya, seperti kencang.
sampai ke dalam bola mata. Tapi setelah dilihat labnya ternyata infeksi torsnya positif. Misalnya positif CMV. Nah, itu menjadi nyeri kepala yang sekunder. Ini ya. Sekarang masuk ke nyeri kepala yang primer. Kalau nyeri kepala yang sekunder kan sudah jelas berhubungan dengan banyak penyakit yang tadi kamu harus pelajari. Manajemennya ya mengacu pada itu. Kalau tumor ya mesti harus nanti belajar tentang tumor kepala. Itu kayaknya ada di blog berapa ya? 22 kalau nggak salah. Ini blognya sampai berapa? Oh, 21 ya. Nggak ada 22 ya. Dulu soalnya sampai 24. Saya nggak tahu nanti ada di blog mana. Ya. Itu ada, nanti belajar lagi. Ya. Belajar ya. Tetapi kalau ini yang nyeri kepala primer, kita fokus pada 3 itu tadi. Ya. Cara mendiagnosisnya gampang. Tetapi pelacakannya yang nanti sulit, membutuhkan waktu, ilmu pengetahuan, brainstorming pengetahuan yang luas, dana, tenaga, biaya gitu. Jadi kalau belum diketahui penyebab kan harus di CT scan, oh ini harus di lembal fungsi, oh ini harus di lab darah gitu kan. Nah ini kalau yang gampang, yang memasukkan ketiga itu. Tapi meskipun nanti dokter umum itu tidak terlalu masuk ke nyeri kepala sekunder, minimal kamu tahu. Ya, minimal tahu bahwa bisa disebabkan karena infeksi, karena ini. Kalau infeksi misalnya ada meningitis misalnya, berarti harus ada tanda-tanda tekanan intrakranial yang meningkat. Menjadi sangat kompleks ya, menjadi sangat kompleks, tetapi kalian menjadi garda depan. Kalau pasiennya tidak kamu kasih perhatian atau lengah atau pengetahuannya tentang nyeri kepala itu kurang, kasihan pasiennya. Sudah lama baru ketahuan nanti. Atau kalau penyakit-penyakit yang akut, aduh sudah ada kaku kuduk, nyeri kepala, badan demam, dibilang flu biasa. Padahal kalau dalam keadaan meningitis grade 1, kan itu nanti manajemennya bisa lebih cepat dibandingkan tiba-tiba sudah ada nyeri leher, oh itu biasa, pegel biasa. Coba dilihat kaku kuduknya, udah belajar tentang kaku kuduk. Nah, coba dicurahkan pengetahuan itu sehingga bisa beramal bakti lebih, beramal saleh lebih banyak, lebih manfaat dibandingkan dengan yang praktek asal-asalan atau tidak mau belajar, nanti ketemu nyeri kepala, flu, ya itu demam atau flu biasa, padahal dia sudah ada kaku kuduk positif, ada tanda-tanda tekanan intrakranial yang meningkat, refleks fisiologis patologis sudah meningkat. Kalau kejang, nyeri kepala, demam, kejang, baru kasih perhatian. Oh mondok. Yang tadi waktu grade 1 kan tidak ada kejang. Itu kalau grade 3 meningitis, grade 3 itu baru perhatian. Nah udah grade 3 kan nanti persentase keberhasilannya juga lebih sedikit. 75% meninggal kalau udah level 3. Ya. Di samping kalau yang 25% yang selamat, itu juga derajat kecacatannya tinggi. Selain itu pengobatannya juga lebih mahal. Memakan waktu lebih lama. Manajemen untuk pemeriksaan diagnosisnya juga lebih mahal. Pasien juga merasakan nyeri, rasa sakitnya itu lebih berat. Nah, kalau para dokter yang di garda depan ini, dokter umumnya ini mau belajar, pinter, menganalisis, kasih perhatian, tidak asal-asalan aja, itu nanti bisa menolong lebih banyak. Ya. Banyak pasien yang masih dini, kemudian bisa tertolong dengan lebih baik. Ya. Ini ya, untuk kriteria diagnosis migrain. Cukup mudah dengan menggunakan karakteristik atau kriteria-kriteria saja. Tapi kamu sudah bisa mendiagnosis tentang nyeri kepala yang primer ini. Karena memang tidak dipungkiri bahwa ada sebagian banyak nyeri kepala yang tidak ketemu.
gandengannya, tidak ketemu underlying disease-nya, tidak ketemu penyakit yang mendasarinya. Sehingga ya dikelola sebagai ini gitu aja. Nanti kalau masuk ke dokter spesialis baru nanti dilacak. Apa ini bagian dari epilepsi? Karena bentuk bangkitan dari epilepsi bisa berupa nyeri, bisa berupa vertigo juga. Belum belajar tentang epilepsi ya. Nanti di pertemuan keberapa gitu saya kasih tentang epilepsi ya. Nanti akan tahu bahwa nyeri kepala bisa merupakan bagian dari bangkitan epilepsi. Karena definisi epilepsi adalah bla 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 bla. Nanti besok kita belajar tentang epilepsi. Derajat kompetensi untuk nyeri kepala dan epilepsi adalah 4. Jadi harus tahu, harus ngerti purna, ngerti sampai manajemen, dan ngerti juga kapan harus merefer. Ini ya beberapa kriteria untuk mendiagnosis migrain. Ya, migrain dibagi menjadi yang tanpa aura dan yang dengan aura. Ya, contohnya dalam membaca ini begini. Di diagnosis migrain kalau paling sedikit ada 5 kali serangan yang memenuhi kriteria B sampai D. Nah, ini B, C, D ini harus memenuhi kriteria ini dengan at least 5 kali attack. Nah, itu baru kamu bisa mendiagnosis itu migrain tanpa aura. Gitu kira-kira, ya. Kemudian nyeri kepalanya ini sekitar 4 jam sampai 3 hari ya. Kemudian minimal memenuhi 2 dari karakteristik ini. Jadi unilateral, pulsating atau berdenyut, derajatnya sedang sampai berat ya. Terus diperberat dengan naik tangga atau kegiatan-kegiatan aktivitas fisik yang senada ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian selama serangan paling sedikit ada 1 dari ini. Ada mual muntah atau ada fonofotofobia. Minimal ada 1, berarti kalau ada dua-duanya pun boleh. Cara membacanya demikian. Ya. Jelas ya? Nah, ini yang migrain dengan aura, cara membacanya seperti tadi juga. Paling sedikit memenuhi 2, ada 2, paling sedikit ada 2 serangan yang memenuhi kriteria B. Nah, cara membacanya seperti tadi. Ya, cukup gampang ya. Bisa mendiagnosis migrain tanpa harus menggunakan pemeriksaan penunjang yang mahal atau rumit. Sehingga seringkali di kakak-kakak kelas kalian seringkali menggunakan nyeri kepala ini untuk KTI-nya karena murah loh. Yang migrain ini begini. Nanti dilihat apanya, hubungan dengan apanya, begitu ya. Karena diagnosisnya sendiri tidak harus. Biasanya kan cari yang visible, yang murah gitu kan. Yang tidak ribet gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk TTH sama seperti tadi. Paling sedikit ada 10 episode timbulnya nyeri kepala tegang ini 10 kali sebelumnya sudah ada. Dan memenuhi ini. Cara membacanya sama. Ya, nanti kamu pelajari karakteristik. Nggak perlu saya bacakan karena bentuknya narasi, sehingga kamu bisa baca sendiri, diendapkan sendiri. Nanti kalau saya bacakan kalian boring, dan juga pasti tidak bisa menangkap dengan cepat. Moco masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau di rumah, kayak apa sih TTH? Oh ini. Itu lebih bisa diendapkan. Nah, kalau untuk cluster headache, nyeri kepala cluster, cara membacanya juga sama. Paling sedikit ada 5 kali serangan yang memenuhi kriteria ini. Seperti itu. Nah, ini adalah lokasi-lokasi yang biasanya
muncul pada nyeri kepala klaster khususnya. Sampai masuk di dalam mata sana, ya. Kemudian bisa menyebar ke sekelilingnya, sampai hidungnya, sampai telinganya, gitu. Ya. Nah, ini adalah daerah-daerah karakteristik timbulnya nyeri kepala. Kalau yang extreme headache biasanya cumleng di sini, sak cekop-cekop tok gitu, ya. Biasanya disebut sebagai extreme headache. Meskipun tidak ada pembagian seperti itu, tetapi di dunia seringkali ada istilah-istilah begini. Kalau cluster headache ini, biasanya satu sisi sampai sedemikian berat atau hebatnya. Ya. Kalau sinusitis, biasanya ada di daerah lokasi sinus. Ya. Kalau sinus frontalis ya berarti ada di sini. Ya, sinusitis maxillaris ada di sinus maxilar. Kalau tension type headache atau nyeri kepala tegang seperti ditindih atau diikat yang bilateral simetri. Ya. Kalau migrain satu sisi. Tetapi kamu jangan rancu ya dengan ini ya. Kayaknya harus betul-betul satu sisi. Enggak. Kadang-kadang ada di belakang kepala doang. Ada di belakang telinga kiri saja. Ada di puncak kepala saja. Itu sudah namanya satu sisi. Tapi yang jelas tidak menyeluruh. Ini seringkali muncul di MCQ baik yang untuk lokal maupun pada ujian-ujian negara atau UKM PPD. Ya, jadi diingat-ingat migrain tidak selalu harus gambare ngono kae separuh berarti kudu separuh, enggak. Bisa dengan kene tok, neng kene tok, neng kene bisa, ya. Kalau ini trigeminal neuralgia mengikuti persarafan dari nervus trigeminus, ya, yaitu di depan telinga. Nervus trigeminus kan ada 3 cabang, ya. Cabang superior atau ophthalmicus, ya, berarti mata sampai dahi. Cabang media atau maxillaris, ya, dari ini bibir atas sampai di bawah mata. Dan cabang mandibularis, ya, di bibir yang bawah sampai ke dagu sini dan sampai ke belakang telinga. Persarafan nervus trigeminus kan itu. Dan karena ini merupakan kelainan yang bersifat nyeri neuropatik sehingga seperti menjalar, seperti tersengat lesik, seperti karena sifat dari saraf kan menjalar. Ya. Seperti itu. Ini ya, area-area di mana nyeri kepala sering muncul. Jadi sekali lagi, migrain boleh di sini tok, yang penting di kepala. Tapi kalau di wajah itu adalah klasifikasi lain. Kalau di dalam IHS atau International Headache Society disebut sebagai bentuk lain dari nyeri kepala atau nyeri wajah. Karena itu sesuai dengan persarafan nervus trigeminus adalah mensarafi wajah, ya. Ini adalah referral headache. Ini kalau ketemu hal-hal seperti ini, ya, itu merupakan indikasi kamu untuk merujuk ke spesialis. Baik itu kamu berpikirnya ini ke arah spesialis bedah atau saraf atau bedah saraf gitu, ya. Nah, contohnya yang di atas ini, ya. Inadequate level of ini tidak mencukupi kemampuannya ya untuk pasien-pasien yang nyeri kepala, ya. Level of corrector in diagnosing atau treating, jadi tidak mencukupi peralatan atau untuk memanage baik untuk menegakkan diagnosa atau untuk treating, untuk mengobati. Kalau memang tidak cukup itu, ya itu merupakan indikasi. Kamu curiga kok ini ada ini, tapi kok peralatannya di puskesmas nggak ada atau obat itu nggak ada. Nah, itu bisa di refer to spesialis, ya. Ini bagian dari
bagian dari red flag ya. Kalau new onset dari headache-nya itu muncul pada umur 50 tahun ke atas, over the age of 50 years ya. Itu bisa hal-hal seperti ini. Tetap bisa nyeri kepala yang primer, bisa nyeri kepala yang sekunder penyebabnya ya. Kemudian ini indikasi untuk nyeri kepala, kapan harus kita lakukan pemeriksaan penunjang dengan neuroimaging. Misalnya harus di MRI atau di CT scan. Ini adalah alasan atau indikasi kalian untuk bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, ini dibentuk dalam tabel yang gini supaya lebih mudah lagi untuk melihat beberapa DD tentang primary headache. Ya. Ini kalau gambarannya seperti ini, ya. Ini bisa migrain, bisa tension type headache, bisa cluster headache. Kan tadi 3. Ya. Ini untuk mempermudah kalian untuk melihat apakah ini karakteristik miliknya migrain atau miliknya TTH atau miliknya cluster. Ya. Selain tadi lokasi-lokasinya ya, kalau migrain begini, kalau cluster begini, kalau TTH begini. Tadi kan sudah lokasinya. Ini ada beberapa lagi tentang karakteristiknya. Itu bisa kamu dedek ke arah migrain, membantu kalian untuk membuat diagnosis apakah ini migrain, TTH atau cluster. Sebetulnya cluster itu bentuk paling berat dari migrain. Sehingga patofisiologinya ketiganya meskipun masih not fully understood ya, tidak diketahui betul secara pastinya, tetapi untuk migrain dan cluster itu dipercayai sebagai suatu gangguan vaskuler pembuluh darah di intrakranial. Ya, jadi dua-duanya sama. Cuma untuk cluster kondisi yang lebih berat dari migrain, paling berat. Ya. Selama saya di neuro itu sejak tahun berarti 2002 ya, 2002 sampai sekarang berarti 21 tahun ya. Itu baru ketemu cluster headache itu sekitar 5 kali. Jadi sedikit sekali kasusnya. Tapi kalau migrain banyak. Kalau TTH banyak. Ya. Jadi nanti akan kita lihat bahwa kalau migrain itu adalah suatu kekakuan pembuluh darah ya di otak ya. Terjadi aterosklerotik yang seperti kamu tahu tadi di awal slide bahwa vessel atau vaskuler itu merupakan bangunan pekan nyeri ya. Nah, itu kalau terjadi kekakuan bukanya sulit, ini sulit, itu menjadi nyeri kepala migrain atau cluster. Lebih beratnya kok angel banget itu rileksnya itu adalah nyeri kepala cluster. Sampai nanti drug of choice-nya atau terapinya adalah dengan oksigenasi. Karena saking kencengnya itu tadi, ya. Ini DD dari cluster headache. Cluster headache ya. Oh, sama ya, DD dari ini ada migrain, cluster headache, ya, ini jarang ditemukan, trigeminal neuralgia. Ini ada banyak tabel-tabel begini yang saya sajikan, mudah-mudahan bisa untuk membantu kalian untuk kalau dijejerke gitu kan lebih mudah untuk membandingkan ya. Saya carikan sumber-sumber yang bisa dijejerkan begitu sehingga memudahkan untuk pemahaman. Nah, ini kalau untuk abortive treatment untuk cluster headache atau pengobatan untuk
mengaborsikan atau menggagalkan cluster headache itu pilihan pertamanya adalah oksigen ya nih ya, high flow oksigen. Ini dosisnya, ya. Kemudian pilihan kedua seperti halnya migrain, yaitu menggunakan preparat ergot, kemudian baru triptan dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi karena mirip dan ini bentuk berat dari migrain, pilihannya ya sama, tapi karena dia lebih berat, pilihan pertama adalah high flow oksigen. Itu ya. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Nah, kalau ini adalah migrain yang dengan aura. Auranya itu mengenai daerah-daerah panca indera. Daerah-daerah sensibilitas. Misalnya tiba-tiba merasa buyar, merasa fotofobia, lidahnya merasa tebal, kaku bicara seperti agak kesulitan, tangannya seperti menggigil, seperti tremor ya. Kemudian bisa kesemutan atau rasanya kok lemes gitu. Jadi ini semua adalah bentuk-bentuk aura. Kalau di mata bisa juga. Di mata bisa, jadi bisa di mata, bisa di telinga, bisa di hidung. Yang mengenai panca indera biasanya bisa semua mengekspresikan aura pre-migraine attack. Misalnya di mata tiba-tiba seperti melihat ketip-ketip lampu seperti bintang padahal nggak ada ya. Seperti itu bentuk dari aura. Seperti flashing, seperti melihat lampu yang sangat besar dan menyilaukan padahal nggak ada gitu. Atau merasa seperti melihat pelangi, tiba-tiba kok merah hijau. Nah, seperti melihat bintang-bintang, seperti melihat kaca yang kelelap-kelelap gitu. Itu sebelum serangan migrain juga bisa. Ya, itu migrain yang dengan aura. Kalau yang tanpa aura ya langsung attack gitu aja. Attack-nya ya seperti karakteristik migrain itu tadi gitu, ya. Kalau nyeri kepala yang sekunder contohnya ya yang paling berbahaya adalah yang miliknya ini tumor otak ya. Itu trias, kita mengenal trias. Trias headache, trias SOP. Ya, tumor otak itu dikenal juga dengan SOP. Space, O-nya occupying, P-nya proses. Jadi proses yang mengambil lokasi, mengambil proses desak ruang. Atau seringkali disebutkan juga sebagai SOL. Space Occupying Lesion. Lesi atau gangguan yang mengambil suatu ruangan. Karena di situ ada massa. Ya. Itu ada 3. Yaitu nyeri kepala, ya, kemudian mutah proyektil, nyeri kepalanya modelnya kronis progresif. Jadi kalau ketemu nyeri kepala yang kronis progresif, kamu harus berpikir, siapa tahu itu suatu perjalanan tumbuhnya massa neoplastik atau tumor. Sesuai dengan sifatnya kan dia akan tumbuh kan. Jadi nanti nyeri kepala itu kronis dan progresif. Kemudian ada mual atau muntah. Mual muntahnya di sini adalah mual muntah proyektil. Artinya proyektil jangan bilang nyemprot gitu ya. Semua muntah ya juga nyemprot gitu ya. Proyektil itu maksudnya sentral. Sentral itu maksudnya apa? Maksudnya itu tidak karena rangsangan perifer. Terjadi tiba-tiba gitu aja karena proses di sentral sana pusat muntahnya terkena. Misalnya terkena edemanya atau tertekan oleh masanya gitu ya. Kalau mutah yang non proyektil artinya mutah perifer itu disebabkan karena faktor perifer. Misalnya dari hidung merasa membau bau yang tidak sedap, yang pokoknya nggak enak banget kan bikin mual kan. Nah itu mutah perifer bukan mutah sentral.
Atau dari mata, melihat sesuatu yang menjijikkan sekali, pokoknya kayak gitu, kan bikin mual juga, itu kan ada rangsangan perifer. Atau dari telinga, mendengar suatu cerita, aku tadi melihat begini, menjijikkan sekali, kamu bisa nggak kemudian mual muntah? Bisa kan? Atau dari stomach, dari perut, misalnya makan sesuatu yang sangat pedas atau sangat asam atau minyaknya sudah tengi atau makanannya sudah ternyata busuk di perut, menolak, mual muntah enggak? Nah itu. Jadi itu semua adalah contoh dari muntah yang perifer, yang non proyektil, yang bukan sentral. Tetapi kalau ada tumor otak, itu muntahnya tiba-tiba karena dia dipengaruhi oleh sentral. Tanpa ada dengar sesuatu, tanpa ada rangsangan-rangsangan pikir perifer, dia muntah aja. Ya, karena apa? Karena dia terjadi proses desak ruang. Ya, jadi kalau memahami patofisiologinya mudah. Oh, nyeri kepalanya, trias SOP, nyeri kepalanya harusnya kronis progresif. Ya toh? Oh, berarti muntahnya harus proyektil karena dia sentral, didesak dari otak, dari pusatnya. Kemudian ada papil edema. Nah, papil edema ini harus dilihat dengan oftalmoskop kan. Tidak semua di tempat praktek ada, ya. Di samping itu pasien kan nggak bisa bilang saya terjadi papil edema, kan enggak. Ya, kalau nyeri kepala kan dia bisa mendeskripsi, saya nyeri kepala sudah sekian lama, biasanya sembuh dengan obat, sekarang enggak, makin lama makin berat. Nah, itu kan menunjukkan kronis progresif. Kalau muntah, saya tiba-tiba aja muntah, padahal enggak, tadi habis makan sarapan enggak ada masalah, tiba-tiba muntah. Nah, itu atau apa yang menunjukkan muntahnya sentral. Kemudian tapi kalau papil edema tidak bisa. Ini terjadi karena proses desakan juga. Di otak ini yang paling mudah didesakkan mata. Karena kan dia paling lunak dan ada tonjolan keluar, kan ada tempat keluar, jadi dia bisa tertonjol. Nah, kalau tertekan begitu, dia akan otomatis papilnya akan tertekan, akan edema. Nah, itu tetapi pasien tidak tahu. Kalau kamu melihat dengan oftalmoskop baru. Tapi pasiennya hanya bilang pandangannya seperti kabur. Karena edema itu tadi, papilnya menjadi tidak jelas. Saya nyeri kepala yang nanti kronis progresif, kemudian dengan mual muntah, memburuk, kemudian mata ini seringkali juga untuk melihat nggak jelas atau kabur. Nah, itu trias SOP yang menunjukkan adanya suatu brain tumor atau tumor di otak. Ya, kalau perdarahan subarachnoid juga massa juga kan di otak. Tapi sifatnya kan bedanya apa? Ini akut, namanya perdarahan, ya kan? Sifatnya akut. Kalau perdarahan subarachnoid kadang-kadang disertai dengan lucid interval atau massa. Ini misalnya karena bisa sih perdarahan spontan, tapi yang paling banyak adalah karena kecelakaan. Ya, ini hati-hati kalau pada kecelakaan ya, trauma kepala. Kemarin sudah ya trauma kepala ya? Oh, belum dapat ya. Nah, itu ini seringkali terjadi kalau yang karena trauma kan jelas ada riwayat benturannya. Tetapi sayangnya subarachnoid hemorrhage bisa terjadi spontan, terutama kalau ada suatu aneurisma. Aneurisma itu bentuk suatu anomali dari pembuluh darah di otak, di mana arteri dan venanya itu dempet ya, sehingga kalau masing-masing kan ada tekanan tersendiri, sedangkan kalau vena kan kurang. Tapi kalau arteri kan karena sifat arterinya begitu karena dia mobile, jadi kan lebih itu. Sehingga yang seharusnya berdiri sendiri-sendiri, tetapi satu dinding untuk berdua kan gampang pecah. Nah, itu dengan tekanan sedikit saja, atau ada ya pasien saya SMP
itu bersin. Dia itu 2 bersaudara, kakaknya laki-laki juga. Dari keluarga yang harmonis dan bagus, ya. Mahasiswa sini kok, mahasiswa hukum. Tapi waktu itu belum jadi mahasiswa, itu waktu masih SMP ya, jadi pasien saya masih SMP. Diceritakan bahwa saat sholat maghrib, diajak oleh bapaknya, ayo cepet, ayo wudhu cepetan, ayo sholat. Terus bercanda 2 orang anak ini, sama-sama ke tempat wudhu. Tiba-tiba si adiknya ini bersin. Bersinnya dibikin-bikin gitu loh. Yang apa namanya, dikeras-keraskan gitu loh. Tapi habis itu dia wudhu tiba-tiba kejang. Tiba-tiba kejang. Kemudian, kenapa adik kamu itu kok jangan bercanda, tadi habis bersin dikeras-kerasin gitu. Tiba-tiba kok seperti itu. Nah, terus akhirnya sholat. Oh, tapi nggak apa-apa kok, nggak pusing. Gak. Terus dia sholat. Habis sholat terus makan malam, nggak ada masalah. Tapi kok dia bilang makin lama makin pening. Udah beberapa jam kemudian, kejang lagi. Nah, itu yang kedua itu terus dibawa ke rumah sakit. Ya, terus jadilah pasien kita di PKU Gamping. Kemudian kita CT scan. Oh, ada darah di situ. Kok bisa ya, Dok? Cuma bersin aja. Nah, ini kemungkinan ada aneurisma sebelumnya. Sampai mondok 21 hari kalau nggak salah, dengan serial CT scan akhirnya pembuluh darahnya sudah reduksi, sudah absorpsi, kemudian baru pulang. Sudah tidak ada masalah. Giliran sudah masuk kuliah, tiba-tiba dia merasa seringkali kejang lagi. Nah, itu karena itu tadi Vero nanti besok akan belajar ya tentang epilepsi itu, darah itu bisa menjadi fokus epileptogenesis. Ya. Jadi proses pembentukan jejas yang memicu epilepsi itu namanya fokus epileptogenesis. Antara lain darah itu tadi. Nah, sekarang menjadi pasien rutin epilepsi. Padahal saya sudah melupakan dia karena sudah SMP kelas berapa, 2 itu sekarang udah kuliah. Terus dilihat statusnya yang dulu, dulu pernah perdarahan spontan, ya. Kalau perdarahannya itu karena trauma, dokter umum akan lebih mudah melihatnya. Tetapi kalau yang spontan ini yang harus perhatian khusus ya. Saya sampai jam berapa ya? 16.10 ya, masih ada sedikit lagi, setengah jam lagi. Nah, ini adalah algoritma untuk mendiagnosis nyeri kepala. Ya, ini ditanyakan dulu historinya, kemudian pemeriksaan fisik sama seperti tadi. Kemudian baru diklasifikasikan. Apakah itu primary atau secondary headache? Ya, kalau secondary headache, baru kemudian dicarilah dengan pemeriksaan penunjang, misalnya lab darah, fungsi lumbal, CT scan, MRI, angiografi, ENMG, EEG, dan sebagainya, nanti supaya tahu penyebabnya kira-kira apa. Nah, ini kalau ini adalah prevensi. Secara umum, untuk yang bisa dilakukan untuk preventif manajemen pada nyeri kepala, secara umum adalah ini. Ya. Nah, ini kalau untuk TTH, ini masuk ke treatment. Tadi tanda gejala mendiagnosis, ngerti, sudah tahu kan? Nah, ini sekarang masuk ke treatment. Ya. Treatment untuk TTH. Ya. Digunakan NSAID. Ya. Kalau untuk preventif boleh dengan ini. Ya. Sedangkan psikofisiologik terapi bisa di-manage untuk stresornya, untuk relaksasi, rekreasi, stretching, itu, ya. Nah, ini masuk ke klasifikasi dari IHS, kembali lagi
Di beberapa center menyebutkan hal yang lain. Ada pembagiannya seperti ini. Tetapi yang tidak pernah dianukan adalah ini. Migren, TTH, dan cluster. Ada yang hipokapnia hemikrani, ada yang menstrual migren. Pokoknya ini ada yang analgesic rebound headache. Ini nyeri kepala primer bisa dibagi oleh beberapa center beda-beda. Tetapi yang selalu ada adalah 3 ini. Ya, dan di praktek juga dibaginya menjadi 3 itu aja, ya. Migren, TTH, dan cluster. Ini ya, untuk migren 4 fasenya. Kalau yang dengan aura ya ini ada aura. Fase-fase prodromal, fase timbulnya aura, kemudian nyeri kepala, dan postdromal atau post attack. Ya, ini untuk migren yang komplit. Ya, jadi ada fase prodromalnya dulu sebelum attack, kemudian saat attack, kemudian aura, nah, kemudian ini saat attack ya 4 sampai 7 jam durasinya sampai 72 jam ya. Itu antara lain karakteristik dari migren. Ya, migren yang lengkap ya. Kalau sebentar. Kalau yang tidak lengkap ya misalnya tanpa aura ya berarti tanpa ini langsung ini. Kadang-kadang juga tanpa ini. Jadi setelah migrennya teratasi sudah dia tidak ada masalah. Tapi kalau yang lengkap ada sampai prodromal. Biasanya setelah nyeri kepalanya hilang dia menjadi seperti seneng banget, euforik atau irritable atau menjadi agak gampang teriritasi, gampang depresi, menyendiri, itu ada. Ya, itu adalah gejala-gejala postdromal pada migren. Tapi ini dicontohkan yang versi lengkapnya, ya. Tapi yang paling banyak adalah yang ini langsung headache tiba-tiba gitu aja. Nah, ini kalau variasi yang lain itu adalah menstrual migren. Itu atau hormonal berpengaruh. Itu sebabnya pada migren itu lebih banyak wanita daripada laki-laki. Ya, karena pada saat hormon yang tidak stabil itu akan mempengaruhi pembuluh darah juga. Nah, pada kelainan di itu adalah karena kekakuan dari pembuluh darah di otak, ya. Menstrual migren itu. Nah, ini kalau bentuk yang lain tadi ya, analgesic rebound headache. Jadi nyeri kepala, ya, itu misalnya pada migren karena dia sudah terbiasa menggunakan analgetik atau overuse dari analgetik. Ini bentuk-bentuk variasi yang lain aja. Yang penting kamu memegang 3 itu tadi. Migren, TTH, dan cluster. Kalau ini yang TTH ya, ini TTH ini bentuk yang paling banyak. Dan cenderung paling ringan di antara 3 itu. Yang berat yang kedua itu migren, yang paling berat itu cluster. Ya. Nah, ini kalau cluster, ini adalah tadi TTH yang paling common ya, paling umum, paling banyak terjadi. Kalau yang ini cluster yang paling rare, paling jarang, kurang dari 1% dari populasi. Ya. Kalau ini lebih banyak laki-laki daripada female. Kalau yang TTH lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ya. Nah, sekarang kita masuk patofisiologi masing-masing. Kalau migren itu sebetulnya semuanya sama ya, dari unknown dan dari definisi dari nyeri kepala primer itu sendiri kan belum jelas pengobatnya. Sehingga patofisiologinya menjadi not fully understood kan, tidak sepenuhnya diketahui ya. Tetapi hipotesis ini bisa saja berkembang ya. Jadi yang paling banyak diyakini adalah karena vascular teori. Melihat dari karakteristik dari nyerinya ya, nyerinya mendadak kemudian berdenyut. Nah, itu kan bentuk karakteristik dari pembuluh darah kan, karena pembuluh darah kan nyut itu kan untuk berjalan. Kalau yang TTH, tension type headache,
itu seperti kencang ditindah, itu bentuk dari otot. Otot kan tidak berdenyut, ya kan? Itu seperti terikat kencang, itu adalah otot. Itulah apa namanya teori yang berkembang yang paling diyakini. Kalau yang klaster sama kayak migrain. Yang paling banyak diyakini adalah karena vascular impairment, gangguan pada pembuluh darah. Cuma pada klaster itu yang berat, yang paling berat itu aja, ya. Ini patofisiologi tadi yang migrain, ini yang TTH, ya. Ya ini sama kan, not fully understood, ya. Ini tidak begitu diketahui. Ini lebih banyak kalau tension type itu karena otot kekakuan otot atau ketegangan otot. Ya, ketegangan otot. Ini komorbiditas ya. Jadi penyakit-penyakit yang menyertai nyeri kepala dari segi psikis, misalnya ada ansietas, ada depresi atau bipolar. Penyakit-penyakit kardiovaskuler biasanya juga menyertai nyeri kepala, termasuk diantaranya pasien stroke seringkali juga nyeri kepala. Kemudian penyakit-penyakit yang lain tadi sudah saya singgung epilepsi, ya. Jadi bentuk bangkitan dari epilepsi, kumatnya atau kambuhnya itu berupa bangkitan nyeri kepala juga bisa. Besok kita akan belajar lebih jauh tentang epilepsi. Nah ini tujuan terapinya adalah untuk mengatasi nyerinya. Ya, kalau berupa akut ya diberikan obat yang sesuai dengan kira-kira patofisiologinya dan ambilkan pada drug of choice-nya. Ya. Ini adalah beberapa zat neurotransmitter ya, penanda biokimia yang berperan pada timbulnya nyeri kepala. Ini tidak perlu harus diketahui dulu untuk perannya dari masing-masing, tidak harus mendalam, tetapi minimal tahu bahwa pada saat nyeri kepala di situ ada peran gamma, ada peran dopamin dan sebagainya. Ya, ini treatment untuk penyakit nyeri yang akut tujuannya adalah untuk menurunkan secepat mungkin beratnya atau severity-nya dari nyeri yang muncul secara tuntas ya, secara komplit gitu ya. Nah, ini adalah beberapa pilihan obat-obatan yang digunakan untuk nyeri kepala migrain. Tetapi pilihannya adalah tetap ergot. Sampai sekarang di panduan itu ergot. Meskipun pilihan kedua adalah triptan. Ada sumatriptan, ada alotriptan, ya macam-macam. Pokoknya preparat triptan. Nah ini obat-obatan lain yang seringkali juga diberikan yaitu analgetik golongan NSAID. Tetapi juga meningkat bisa sampai golongan turunan opioid ataupun opioid itu sendiri kalau memang nyeri kepalanya berat ya. Nah ini misalnya nyeri kepala pada tumor otak, nah mungkin harus pakai petidin, morfin dan sebagainya ya. Tapi kalau nyeri kepala yang primer itu ya bisa pakai turunannya morfin seperti tramadol dan sebagainya ya. Kemudian ini obat-obatan antiemetik atau antimuta. Karena seringkali kan disertai mual muntah. Gitu ya. Ini ya, preparat ergot yang tadi saya bilang, ya. Gunanya, kemudian dosisnya, ya, efek sampingnya. Ini derivat ergot, ini nanti akan belajar lebih banyak lagi di farmakologi. Yang memberikan farmakologi siapa? Dr. Ahmad Edi atau Dr. Wiwi? Dr. Anti? Dr. Anti. Ya. Ini ya, preparat triptan ya. Kita mengenal obat-obatannya aja, nanti belajar lebih banyak di farmakologi. Ya. Ini ya obat-obatannya.
ada sumatriptan, ya, zolmatriptan, naratriptan, macam-macam rizatriptan, ini golongan-golongan triptan yang biasa digunakan untuk migrain dan juga cluster headache. Ya. Ini kalau skeletal muscle relaxan, ini tuh apa ini? Untuk TTH atau tension type headache. Sesuai dengan patofisiologinya, dia terjadi tension atau ketegangan dari otot kranial sehingga pemberian muscle relaksan itu akan sangat berguna. Kalau di dalam klinik saya pribadi, itu lebih banyak kalau memang itu TTH. Nomor 1 tak kasih muscle relaksan. Bukan NSAID. Kalau dia relax, otomatis nyerinya akan hilang. Tetapi kalau dia penghilang nyeri saja, tetapi masih penyebabnya itu masih ada, dalam arti masih tegang, ya nanti masih saja toh. Tetapi tanpa diberi analgetik pun kalau dia sudah relax kan sudah selesai. Tetapi ya saya nggak tahu ya, kalau di dalam panduan guideline secara internasional pun terapi drug of choice-nya bukan muscle relaksan. Muscle relaksan itu terapi penyerta. Diberikannya tetap analgesik NSAID. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau kamu kan belajar mulai pakai logika ya. Kalau itu kalau menjawab pertanyaan ya, itu TTH berarti dia itu kan tegang. Nah kasih berarti muscle relaksan, kasih dia spam misalnya begitu. Salah ya. Drug of choice-nya itu adalah analgetik golongan NSAID. Ya. Terus ini antihistamin untuk mual muntah kan juga seringkali diperlukan. Nah, ini obat-obatan lain ya seperti oksigen diberikan pada apa tadi? Cluster headache ya. Steroid, non steroid, narkotik analgesik seringkali juga disebutkan. Ini adalah untuk terapi-terapi prevensi. Tujuannya yang adalah untuk menurunkan beratnya, severitasnya, ya, baik tentang frekuensinya maupun durasinya dari migrain. Ya, banyak yang bisa dilakukan untuk prevensi dari migrain. Nah, ini kalau obat-obatannya untuk prevention itu menggunakan beta blocker. Seperti kita ketahui, beta blocker adalah vasodilator. Jadi kan dia relaksasi. Kalau memang dia itu cerita pasiennya, biasanya saya kalau menjelang head dog itu saya migrain ya, berikanlah beta blocker ringan aja, misalnya propanolol ya atau labetolol dan sebagainya. Itu ya yang biasanya all gitu kan namanya ya, yang beta blocker toh. Nah, itu bisa membantu. Karena kalau dia relax kan tidak spasem pembuluh darahnya. Kamu tahu pembuluh darah suatu bangunan pekan nyeri. Kalau dia tetap relax kan tidak muncul. Nah, itu adalah prevention terapi untuk migrain. Ya, terapi prevensi. Di sampingnya terapi prevensi ada terapi aborsi. Kalau terapi aborsi dari migrain itu berarti sudah attack, sudah serangan migrain. Diberikannya apa? Apa tadi? Migrain. Drug of choice-nya apa? Hah? Ergot. Pilihan keduanya triptan gitu. Itu adalah terapi abortif. Dalam arti sudah terjadi attack. Migrain attack, serangan migrain sudah. Kalau ini beta blocker ini untuk terapi, bukan terapi aborsi tapi terapi prevensi migrain. Supaya tidak muncul dulu. Kalau sudah muncul ya terapinya terapi aborsi, tidak bisa pakai beta blocker, tidak bisa. Pakainya ergot, triptan gitu, ya. Nah, obat-obat yang lain adalah selain beta blocker, kalsium channel blocker juga bisa.
obat-obat antidepresan bisa juga meringankan, tapi bukan obat utama. Karena seringkali kalau migrain menjadi lesum, menjadi murung, ya, diberikan antidepresan bisa membantu. Ya, antidepresannya bisa dipilih yang golongan trisiklik antidepresan. Contohnya amitriptilin, nortriptilin. Nah, itu mekanisme kerjanya seperti ini. Ya. Terus bisa juga kalau selain antidepresan TCA atau trisiklik antidepresan, bisa juga golongan SSRIs, ya, seperti fluoxetine, ya, tapi ini merupakan second line, atau atau fluvoxamine atau sertralin atau paroxetine itu, ya, itu merupakan second line pilihan kedua. Bukan karena ini jelek, ini justru lebih bagus, tapi lebih mahal. Ya, lebih mahal dan tidak semua ada di Indonesia. Jadi kita sekarang menjadi tahu bahwa drug of choice itu ada tidak selalu yang terbaik. Tetapi yang mudah, murah, dijangkau ada banyak, ya itu, ya. Ini ya, antidepresan golongan MAOI juga seringkali bisa dipakai selain golongan TCA, SSRI, ini MAOI, misalnya phenelsin, ya itu bisa diberikan juga. Ini kalau obat-obat anti konvulsan atau anti kejang itu kadang-kadang juga bisa dipakai karena patofisiologi atau jalurnya hampir sama untuk kejang dan untuk nyeri itu. Sehingga obat-obat anti konvulsan seringkali juga bisa merupakan terapi pilihan, tapi bukan terapi utama. Bukan drug of choice. Yang drug of choice yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk migrain apa? Abortif. Untuk migrain apa? Preventif. Untuk TTH apa? Untuk cluster apa? Drug of choice-nya sudah kita bahas tadi. Ini adalah terapi-terapi tambahan atau penyerta. Ini antikonvulsan yang lain, ya, yang bisa diberikan. Ini bisa juga diberikan banyak, ya. Pakai topirama juga bisa, lebih mahal ya, tapi salah ide. Ini kembali ke kriteria migrain ini seperti tadi ya. Ini salah, ini enggak. Sudah selesai. Kira-kira ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Besok tutorial tentang nyeri kepala ya. Nyeri kepala apa yang pertama ya. Sudah diupload skenarionya? Belum? Sudah? Oh ya. Ya, PJ-nya Dr. Tessa ya. Oke. Ya, saya hitung ya kalau tidak ada pertanyaan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Blar.